wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang tak bisa menerima. Umar bin Khattab, sahabat Nabi terkemuka, bahkan menghunuskan pedang dan mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi wafat. Orang-orang panik dan gundah. Betapa tidak, sang junjungan, pemungkas para nabi, telah pergi untuk selama-lamanya. Dalam situasi seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang terkenal lemah lembut hatinya, hadir menyematkan akidah kaum muslimin. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ucapnya seperti itu terdapat di dalam Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pembawa kebenaran, karya Khalid Muhammad Khalid. Kaum muslimin seketika tersadar, namun hal itu bukan berarti membuat jalan yang hendak ditempuh sepeninggalan Rasulullah menjadi mudah. Abu Bakar yang kelak menjadi khalifah pertama mesti menghadapi persoalan politik yang hebat. Pada pusaran ini pula muncul bibit-bibit perpecahan yang melahirkan sentimen tak berkesudahan antara Sunni dan juga Syiah. Muhammad Hussein Haikal dalam Abu Bakar As-Siddiq, sebuah biografi dan studi analisis pemulaan sejarah Islam sepeninggalan Nabi, mencatat ketegangan mula-mula muncul dari perbedaan status kaum muslimin di Madinah, yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor yang merasa telah membantu Rasulullah dan kaum Muhajirin saat mereka didustakan di Mekah, mereka lebih berhak meneruskan tampuk kepemimpinan. Lagi pula, pusat kepemimpinan Islam berada di Madinah, di kampung mereka sendiri. Mereka segera berkumpul di sebuah tempat bernama Sakifah Bani Sa'idah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Meski ia dalam kondisi sakit, ia berkata bahwa kepemimpinan Islam setelah Rasulullah meski dipegang kaum Ansor. Tepat sekali pandanganmu, dan kami tak akan beranjak dari pendapat itu. Kami serahkan persoalan ini di tanganmu. Demi kepentingan kaum muslimin, engkaulah pemimpin kami. Jawab kaum Ansor serempak. Di tempat terpisah, Abu Bakar sebagai mertua Rasulullah dan keluarga Nabi yang lain sedang berada di sekeliling jenazah Nabi. Mereka tengah mempersiapkan pemakaman, sementara Umar bin Khattab mulai berfikir tentang suksesi kepemimpinan. Ia segera mendatangi sahabat Nabi yang lain, yakni Abu Ubaidah bin Zahra. Bentangkan tanganmu Abu Ubaidah, akan kubaiat engkau. Engkaulah orang kepercayaan umat ini atas dasar ucapan Rasulullah SAW. Ucap Umar. Abu Ubaidah segera menjawab, sejak engkau masuk Islam, tak pernah kau tergelincir. Engkau akan memberikan sumpah setia kepadaku, padahal masih ada Abu Bakar. Saat mereka tengah berdiskusi, kabar tentang pertemuan Ansor di Sakifah Bani Sa'idah sampai ke mereka. Umar segera mengutus orang untuk menemui Abu Bakar. Mertua Nabi itu berkata bahwa dirinya sedang sibuk, namun karena desakan Umar, akhirnya ia datang menemui Umar. Engkau tidak tahu, Ansor sudah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka ingin menyerahkan pimpinan ini di tangan Sa'ad bin Ubadah, kata Umar. Mereka pun segera pergi ke Sakifah Bani Sa'idah. Abu Bakar dengan kelembutan sikap dan pilihan katanya mencoba meyakinkan Ansor bahwa mereka, kaum Muhajirin, adalah orang-orang yang pertama menerima Islam. Oleh karena itu, tampuk pimpinan atau amir lebih tepat di tangan mereka. Sementara Ansor tetap dilibatkan dalam pemerintahan sebagai penasehat. Sebagian besar kaum Ansor terpikat dengan gaya tuturnya, sehingga sikap mereka melunak.
Namun ada juga yang tetap mempertahankan pendapatnya bahwa mereka lebih berhak menjadi pimpinan sebab Ansarlah yang menolong Rasulullah dan juga kaum Muhajirin. Ketegangan terus terjadi. Umar bin Khattab sebagai Muhajirin dan Al-Hubab bin Al-Munzir bin Al-Jamuh dari Ansar terlibat perdebatan yang tajam. Di tengah situasi seperti itu, Abu Ubaidah bin Zahra hadir sebagai pendengar. Saudara-saudara Ansar, kalian adalah orang pertama yang memberikan bantuan dan dukungan. Janganlah sekarang jadi orang yang pertama pula mengadakan perubahan dan perombakan, ucapnya. Setelah itu Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Zahra, dan orang-orang Ansar membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Hasutan Abu Sufyan dan sejumlah versi tentang ikrar Ali. Suksesi setelah Rasulullah wafat pasti bukan hal yang mudah, sebab akan sangat menentukan nasib umat Islam. Perselisihan yang paling populer tentu antara kaum Sunni dan Syiah, yang pokok permasalahannya bermula dari penentuan khalifah setelah Rasulullah. Saking rumitnya, kisah tentang penentuan pimpinan ini memiliki beberapa versi. Namun sebelum kita mengurai sejumlah versi tersebut, terlebih dahulu kita bahas tentang provokasi Bani Umayyah kepada Bani Hashim, suku tempat Nabi Muhammad berasal. Abu Sufyan, mantan gembong Quraisy yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah, adalah orang yang memanas-manasi anggota Bani Hashim atas terpilihnya Abu Bakar yang berasal dari Bani Taim, sebuah suku yang kurang terkemuka. Sungguh, hanya darah yang akan dapat memadamkan sampah itu. Hai keluarga Abu Manaf, mengapa mesti Abu Bakar yang memerintah kamu? Mana kedua orang yang dihina itu, yang diperlemah Ali dan Abbas, ucapnya. Namun, menurut Muhammad Husain Haikal dalam Abu Bakar As-Siddiq, sebuah biografi dan studi analisis pemulaan sejarah Islam sepeninggalan Nabi, Ali bin Abi Thalib segera menjawab dengan tegas, Abu Sufyan, engkau selalu mau memusuhi Islam dan pemeluknya, tetapi engkau tidak akan berhasil. Aku berpendapat Abu Bakar memang pantas untuk itu. Sementara menurut catatan Sahih Suru dalam Best Story of Abu Bakar As-Siddiq, Abu Sufyan bahkan melecehkan Bani Taim dan hendak membaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana mungkin tanggung jawab ini diberikan kepada seseorang yang berasal dari sebuah suku kecil kaum Quraisy? Sungguh, aku sama sekali tidak meridhoinya. Wahai Abu Hasan, berikan tanganmu, aku akan membaiatmu, kata Abu Sufyan. Beberapa buku biografi Abu Bakar As-Siddiq yang sudah saya periksa, hampir semua menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib menolak hasutan Abu Sufyan dan segera membaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Narasi ini barangkali karena Indonesia adalah wilayah Muslim yang mayoritas Sunni, sehingga konflik atau perebutan kekuasaan antara Abu Bakar dan Ali kurang mengemuka. Di luar benar atau tidaknya fakta sejarah tersebut, penjelasan alternatif disodorkan Muhammad Husain Haikal. Ia membelah beberapa versi proses suksesi pasca Rasulullah, terutama sikap Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar yang dibaiat Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Zahra, dan sebagian kaum Ansor. Versi pertama yang ia kutip dalam sebuah sumber yang bernama Yaqubi menjelaskan, setelah Abu Bakar dibaiat, ada sejumlah sahabat yang tidak ikut membaiat dan justru mendukung Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, Fad bin Al-Abbas, Zubair bin Awam, Khalid bin Sa'id, Midad bin Ammar, Salman Al-Farizi, Abu Far Al-Ghifari, Bara bin Azib, dan Ubay bin Ka'ab.
Kalaupun ini yang akan menjadi hak kami tidak mau sebagian-sebagian, kata Abbas bin Abdul Muttalib kepada para pendukung Abu Bakar seperti dikutip Yaqubi. Pernyataan ini menyuratkan bahwa Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah menghendaki kepemimpinan sepenuhnya. Versi lain yang lebih keras, masih menurut Yaqubi, adalah adanya pertemuan di rumah Fatimah putri Rasulullah. Sejumlah orang Ansor dan Muhajirin berkumpul di rumah tersebut untuk membaiat Ali. Salah satunya adalah Khalid bin Sa'id yang berkata, "Sungguh, tak ada orang yang lebih patut menempati kedudukan Muhammad selain engkau." Konon, pertemuan itu diketahui oleh Umar dan Abu Bakar yang segera mendatangi rumah Fatimah. Kedatangan mereka digambarkan amat dramatis oleh Yaqubi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Husain Haikal. Kedua orang ini bersama-sama dengan yang lain datang menyerbu rumah itu. Ketika Ali keluar membawa pedang yang disambut oleh Umar, maka terjadi pertarungan. Pedang Ali dipatahkan dan mereka menyerbu masuk ke dalam rumah. Keributan tersebut berhasil dihentikan oleh Fatimah yang mengancam akan memperlihatkan rambutnya dan ia akan berseru kepada Allah. Para penyerbu keluar, namun kejadian tersebut tidak berlangsung beberapa hari dan satu persatu para pendukung Ali berbaiat kepada Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib disebutkan baru berbaiat setelah wafatnya Fatimah atau 6 bulan setelah Abu Bakar dikukuhkan sebagai khalifah. Sumber lain menyebutkan Ali baru berbaiat setelah 40 hari setelah pengukuhan. Versi lain seperti yang diuraikan oleh Ibnu Qutaibah dalam Al-Imamah Wasiyasa menyebutkan bahwa setelah Abu Bakar dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah, ia dan para pendukungnya mendatangi Ali bin Abi Thalib dan para keluarga Rasulullah untuk memintanya turut berbaiat kepada Abu Bakar. "Aku tak akan membaiat karena dalam hal ini aku telah berhak daripada kalian. Kamulah yang lebih pantas membaiatku. Kamu lebih mengambil kekuasaan itu dari Ansor dengan alasan kalian kerabat Nabi dan mengambil dari kami Ahlul Bait secara paksa," ucap Ali saat menolak kepemimpinan Abu Bakar. Abu Ubaidah bin Zahra mencoba melunakkan sikap Ali, namun ia justru semakin keras menolak. Demikianlah menurut beberapa versi, keterlambatan Ali membaiat Abu Bakar dan sampai berbulan-bulan dilantaran keengganannya Ahlul Bait menerima kepemimpinan di luar keluarga Rasulullah. Selain itu, ada pula versi lain yang sangat populer di kalangan Muslim Sunni, yakni semua Muhajirin dan Ansor tidak ada yang tertinggal atau terlambat dalam membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, termasuk Ali bin Abi Thalib. Gerakan pemurtatan dan nabi palsu. Setelah melewati duri-duri politik di antara para sahabat Rasulullah, Abu Bakar selanjutnya bergerak lebih keluar. Ia mulai menghadapi perubahan yang terjadi di kalangan muslimin secara luas sepeninggalan Rasulullah. Salah satu rencana gelombang murtad muslim di Mekah. Namun setelah diyakinkan sejumlah sahabat, akhirnya sebagian dari mereka menerima Abu Bakar dan tetap dalam Islam. Sebagian yang lain tetap meninggalkan Islam dan mulai melakukan perlawanan. Mula-mula mereka meninggalkan kewajiban zakat yang mereka anggap sebagai beban yang ditimpakan pemerintahan di Madinah kepada mereka. Sikap mereka direspon secara keras oleh Abu Bakar. Khalifah pertama itu berucap, "Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang membedakan antara kewajiban sholat dan zakat. Demi Allah, andaikan mereka menahan seutas tali yang biasa diberikan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karena menahan tali itu." Selain gerakan pemurtatan di sejumlah tempat,
Muncul juga nabi-nabi palsu yang membakar beberapa wilayah yang berada dalam kekuasaan Islam dengan api pemberontakan. Setelah 2 tahun memimpin kaum muslimin dalam situasi yang sangat sulit karena ia menjadi pengganti pertama Rasulullah, Abu Bakar pun mulai mendekati ajalnya. Sebelum wafat, ia berwasiat untuk dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Pada 23 Agustus 634 Masehi, tepat di hari ini, 1385 tahun yang lalu, Abu Bakar As-Siddiq benar wafat. Ia melewati tahun yang pendek, namun teramat sulit dalam sejarah kepemimpinan Islam. Masya Allah, itulah yang terjadi gonjang-ganjing setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemilihan khalifah pertama pun menjadi hal yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa para sahabat Nabi adalah sebaik-baik sahabatnya para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi merupakan manusia-manusia pilihan Allah yang terbaik untuk menemani rasulnya dalam mengemban misi kenabian. Adapun mengenai perselisihan dan peperangan yang terjadi di antara para sahabat Nabi, jalan yang terbaik adalah tidak membahas dan memperpanjang perdebatan masalah tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya tentang Sayyidina Ali, sahabat Utsman, perang Jamal, perang Siffin, beliau itu menjawab, itu adalah darah yang Allah selamatkan tanganku darinya, dan aku sungguh-sungguh benci menenggelamkan lidahku ke dalamnya. Maksudnya adalah mencari-cari kesalahan para sahabat Nabi. Rasulullah SAW dalam hadis juga mengatakan larangan untuk mencela sahabat beliau. Kita tidak meyakini bahwa para sahabat Nabi itu terbebas dari segala dosa, karena yang masum atau dijaga Allah dari dosa hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kelebihan dan keutamaan para sahabat dalam beribadah dan berjuang di jalan Allah menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena itu umat Islam harus bersikap hati-hati dan waspada terhadap mereka yang ingin memunculkan keraguan terhadap para sahabat Rasulullah ini. Karena Allah telah menyebut mereka dalam Al-Quran sebagai sebaik-baik umat, dan Rasulnya telah menyebut mereka sebagai ahli surga yang dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.